saja engkau, kata Allah. Hampir saja. Tapi Allah kuatkan. Nah, nanti baru turun di bawahnya. Kalau tidak salah itu dalam surah Al-Isra atau Bani Israel, mulai dari ayat sekitar 70-an lah. Misalkan dilihat itu sampai nanti perintah super tahajud itu. Jadi kelemahan sekali lagi persiapan spiritual dari kaum muslimin yang bergerak dalam bidang pendakwah amatlah minimnya. Amatlah kurangnya, sehingganya gampang nanti terperosok, gampang nanti mungkin digoda, baik dengan harta jabatan dan segala macam. Kita bisa melihat. Kadang-kadang ustaz-ustaz sekarang ada juga itu yang sering kita lihat di TV kan, pelecehan seksual. Ya ustaz, ada yang kiai kemarin yang di Bogor tuh kan, nampak itu di Malaysia pun begitu. Nah, apanya yang kurang itu? Persiapan yang kurang, PC yang tidak duduk. Sehingganya gampang saja nanti digelincirkan oleh setan-setan. Sehingganya hancurlah agamanya. Nah, mereka itulah akibat-akibatnya. Jadi kalau kita lihat persiapan Rasulullah SAW itu tidak tanggung-tanggung. Begitupun para sahabat. Inilah penyadaran yang harus kita buat. Jadi dengan singkat ini seperti yang sudah saya sampaikan di buku sudah kita berikan lengkap. Intinya kenapa kaum muslimin yang begitu banyak jumlahnya, ustadz-ustadznya banyak, mubalihnya banyak, segala macam tadi, tidak mampu mencapai kemenangan yang diraih oleh Rasulullah SAW itu. Karena pertama persiapan sebagai seorang mubaligh atau sebagai ustadz atau penyampai risalah amatlah minimnya, amatlah sedikitnya. Hingganya mereka tidak punya spiritual yang kuat, gampang dipengaruhi oleh harta, gampang dipengaruhi oleh wanita, dan gampang nanti digoda oleh jabatan. Akhirnya melencenglah dari tujuannya. Di samping visi misi tidak sama. Akhirnya lemahlah. Sampai keoki itu kita baca. Nah itulah. Jadi mudah-mudahan dengan buku yang kita buat ini sekali lagi menjadi nambahnya beri tambahan lah, masukan lah, maupun mudah-mudahan menjadi rujukan bagi kita kaum muslimin. Nah, kenapa kegagalan dari kaum muslimin itu sehingganya walaupun banyak mereka atau kita banyak, tapi keberhasilan belum bisa kita bandingkan sedikit pun dengan keberhasilan Rasulullah SAW. Nah, demikian yang kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan yang kita sampaikan ini menjadi renungan kita bersama dan kita bisa memperbaikinya. Akhirul kalam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair pada Buya Parwin atas paparannya di chapter yang kedua dari buku Visi dan Misi Rasulullah. Berikutnya untuk tidak berpanjang kali lebar, kami persilahkan kepada narasumber tamu kita dalam diskusi panel, pada Ustadz Syafruddin. Kami persilahkan sekitar 15 sampai maksimal 20 menit. Baik, terima kasih Mister. Jalan-jalan ke Kalibata membawa kawat tidak berkarat. Izinkan saya bertutur kata, semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Dr. Andes Haji Parwin Jamaan, dan juga yang saya hormati Buya Riko Syafi'i, juga yang saya hormati di sini Buya Asosiat Profesor Dr. Donan Alananto Iskandar, Masya Allah, yang sudah lektor kepala. Mudah-mudahan saya bisa menyusul karena sudah lektor juga, Mister. Amin, amin, amin. Juga kalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Baik, tadi sudah dipaparkan dengan begitu jelas dari Buya, ya, di mana menjelaskan tentang visi misi Rasulullah, bahwa visi Rasul itu lebih kepada rahmatan lil alamin. Ya, oleh karena itu saya hanya sebagai tayamum di sini. Ya, maka dijelaskan dalam kaidah usul fiqh, iza ja'al ma'u
fabatalat tayammuma. Artinya if water is available then tayammum with dust becomes invalid. Kalau ada air maka tayamum dengan debu itu batal. Saya di sini cuma debu, cuma tayamum, airnya udah ada Buya Parwin, Buya Riko Syafi'i, Buya Donan. Jadi mohon izin ini Buya kalau saya nanti ada salah-salah kata. Baik, tadi Buya sedikit mengungkap tentang ya bahwa kita ini harus satu frekuensi dulu, satu visi misi dulu. Ya, visi misi dakwah Rasul itu apa? Ternyata rahmatan lil alamin. Dimana kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, maka atiur Rasul. Ya, ikutilah Nabi. Bahkan tadi di legitimate Quran Surah Al-Ahzab ayat 13, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memang kita melihat Buya izin ya ketika ada kemenangan-kemenangan dalam Islam, sejarah Islam, maka disitu kan ada kekalahan. Kita ingat bagaimana perang Uhud ya. Di perang Badar kita itu menang. Padahal kalau bicara hitungan di atas kertas, jumlah personil kita kalah. 313 lawan 1000. Bicara logistik, lebih kalah lagi karena perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan. Kita sedang puasa. Ya, sedang puasa disuruh perang ya siang hari di tengah padang pasir yang panas luar biasa. Lalu pengalaman perang lebih kalah lagi karena sahabat yang perang di perang Badar itu nggak semuanya ahli perang. Makanya harus logika kita kalah. Tapi karena mereka nurut atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya sehingga Allah wa anzalna bi alfi minal malaikati murdifin. Aku turunkan ribuan malaikat untuk membantu perangan di perang Badar. Maka ketika perang Badar itu ya sekalipun umat Islam 300 tapi mereka kemenangan yang gilang-gemilang. Akan tetapi di perang Uhud hal ini tidak terjadi. Kenapa? Karena hati Rasulnya nggak ada di situ. Ketika Nabi memerintahkan para sahabat, ya, wahai pasukan pemanah yang saat itu dikomandani oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Nabi bilang kepada komandan panah juga seluruh sahabat-sahabat, kurang lebih ada 70 orang yang Nabi persiapkan di atas bukit Uhud. Jadi perang Uhud itu umat Islam ada 1000, namun di tengah perjalanan ya ternyata digembosi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang mengatakan beriman di depan Nabi, tapi sayugianya dia itu munafik. Ngapain sih perang? Emang mau istri kita jadi janda? Ngapain sih perang? Emang mau anak kita jadi yatim? Akhirnya dari hasutan itu 1000 pasukan yang 300 balik kanan, nggak mau ikut perang. Jadi umat Islam hanya 700, sedangkan kaum kafir tercatat 3000. Nah, lalu Nabi membagi pasukan menjadi 2. Ada pasukan pemanah di Bukit Uhud, juga ada pasukan kavaleri di bawah. Ya. Nah, strategi ini di awal-awal peperangan Uhud itu sangat luar biasa. Islam meraih kemenangan yang gilang-gemilang. Sehingga pasukan kavaleri, infanteri yang ada di bawah ini, ya saat itu mereka bersenang, ya, bergembira. Sehingga rebutan ghanimah, rebutan harta rampasan perang namanya ghanimah. Kalau harta rampasan yang diraih bukan dari peperangan namanya fe. Ya. Jadi rebutan ghanimah nih, karena merasa sudah menang. Saat itu kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid ibn Walid, ya Saifullah yang saat itu masih kafir. Singkat cerita, karena pasukan di kavaleri ini sekarang sudah berebutan ghanimah, ini pasukan pemanah di atas terbuai. Kita sudah menang. Ya, itu pasukan infanteri kavaleri sudah rebutan ghanimah. Ayo kita turun. Kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi panglima komandan untuk Rumal, Jabal Rumal itu, wahai sahabatku, jangan ada yang ngambil. Perintah dari Nabi, jangan turun sebelum ada instruksi langsung dari Nabi sebagai komandan perang, panglima perang saat itu. Tapi sahabat Balelo, ya, Balelo merasa, wah kita udah menang kok, ngapain? Udah terus rebutan, nanti kita nggak dapat. Sehingga 70 pasukan itu, ya dijelaskan dalam sejarah, itu semuanya 63 orang itu turun. Hanya menyisakan 7 orang saja yang memang tetap memegang kendali dari perintah Rasulullah SAW. Termasuk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang makamnya ada di Guangzhou, Cina.
Jadi sahabat saat ini makamnya di Cina. Karena ketika Fatu Mekah, beliau diutus sama Nabi untuk memberikan dakwah Islam di Cina. Nanti kalau kita ke Cina, ke negeri komunis, bisa ziarah atau ke Guangzhou, Mister. Ya. Nah, singkat cerita, ketika pasukan pemanah ini turun, Khalid ibn Walid yang saat itu memang sejarah mencatat setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid itu nggak pernah kalah, selalu menang. Baik dia masih dalam keadaan kafir maupun muslim. Nanti Romawi itu kan runtuhnya sama Khalid dalam perang Yarmuk. Nanti kita bahas kalian kali. Nah, singkat cerita, Khalid ketika sudah mundur, dia melihat celah. Sambil dia mundur, dia melihat ke atas bukit. Loh, ini kok pasukan pemanah turun. Nah, ini kesempatan kita untuk mengambil. Akhirnya Khalid ibn Walid putar balik. Lalu dia mengambil bukit di atas itu Uhud dan dibalik. Jadi umat Islam yang dipanah dari atas. Masya Allah. Akhirnya saat itu Islam mengalami kekalahan. Bahkan kita lihat sejarah. Itu Nabi sampai gerahnya patah dan lain sebagainya. Singkat cerita Islam kalah. Ya. Kalau saya saat itu yang jadi komandan perang terhadap pasukan 63 pasukan pemanah yang gak nurut atas perintah saya udah bilang jangan turun. Tapi tiba-tiba Mbak Lelo turun. Ini kita kan sebagai komandan perang marah. Karena mereka nggak nurut, akhirnya kita kalah. Biasanya komandan perang ini akan marah luar biasa. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi melakukan 3 hal. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa amruhum syura bainahum. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Nabi memaafkan mereka. Oke, kita kalah, banyak yang gugur dan syuhada. Tapi tetap kata Nabi, aku memaafkan mereka. Nggak cukup sampai di situ, wastaghfir lahum. Nabi juga minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni nih pasukan pemanah yang gak nurut. Masya Allah. Dan yang ketiga, wa amruhum syura bainahum. Mereka masih diajak untuk bermusyawarah kalau Nabi nanti ada keperluan kenegaraan, keperluan perang. Ini luar biasa akhlak Nabi. Kita baca bagaimana kejamnya Adolf Hitler terhadap pasukan yang gak nurut. Bagaimana kejamnya Benito Mussolini, ya, tokoh otoriter dari Italia. Bagaimana pasukan bunuh, tapi Nabi tidak. Ini jelas-jelas pasukannya salah. Dan karena kesalahan mereka nggak nurut sama Nabi, akhirnya kita kalah. Tapi Nabi wa'fu anhum wastaghfir lahum wa amruhum syura bainahum. Jadi memang Nabi ini sebagai teladan moral. Ya, ini yang luar biasa ini. Ini Nabi dalam konsep panglima perang. Lalu saya ingin mengangkat lagi Nabi dalam konsep sebagai kepala pemerintahan. Ya, jadi setelah Islam menang, singkat cerita, Fathu Makkah sudah terjadi. Nabi pernah diundang sama Zainab binti Haris. Zainab binti Haris ini adalah orang Yahudi, ya, dia orang Yahudi dan dia orang pintar, cendekiawan Yahudi. Dia ingin menguji apakah Muhammad ini memang benar-benar Rasulullah atau dia seorang raja. Nah, untuk membuktikan itu, dia mengundang Nabi dan para sahabatnya sebagai undangan kenegaraannya karena satu Nabi udah menang di Fathu Makkah karena Bani Quraisy sudah kalah di Makkah itu. Nabi undang makan malam. Ya, diundanglah atas nama kenegaraan. Nah, ketika diundang, setelah bercakap-cakap, dihidangkanlah makanan. Nah, Nabi dihidangkan makanan yang paling Nabi suka. Jadi Zainab binti Haris ini dia nyari informasi Nabi itu sukanya makan apa. Oh, ternyata makanan kesukaan Nabi adalah kambing. Paha kambing yang paling depan, kambing muda. Ya. Jadi kambing muda, paha yang paling depan sebelah kanan, nah itu kesukaan Nabi. Maka dipilihlah daging itu dan dikasih racun. Ya. Dia bilang gini, kalau nanti Muhammad makan, berarti dia hanya seorang raja. Tapi kalau Muhammad seorang rasul, akan ada yang beritahu dia. Kira-kira begitu. Akhirnya ketika makanan sudah dihidangkan, ya, Nabi disuruh makan. Nah, akhlak para sahabat saat itu Nabi dikawal oleh sahabat yang besar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Juga ada sahabat dari Ansor namanya Bishr bin Barra. Ya, itu tokoh Ansor, tokoh pribumi Ansor di Madinah. Singkat cerita, disuguhi makan ketika Nabi akan makan ini paha daging yang tadi sudah diracun. Ya, paha daging dia bilang, wahai Rasulullah, jangan makan saya. Saya sudah ada racunnya. Masya Allah. Nah, akhlak sahabat kalau Nabi belum makan, mereka nggak akan berani makan.
Nabi belum minum, mereka nggak akan berminum. Ini akhlak sahabat. Ya, sama ketika Mr. Donan ini datang ke tempat kami di Musola Al Amin, kalau beliau belum makan, saya belum berani makan. Ya, karena menghormati beliau. Ya, kalau kita nanti diundang sama Buya Parwin misalnya, ya saya nggak akan berani makan sebelum Buya Parwin makan, karena begitu akhlak Nabi. Ya. Akan tetapi sahabat Nabi yang bernama Bishr bin Barra yang dari Madinah ini udah nggak sabar. Wah, main makan aja dia. Ya. Setelah makan, beliau langsung ya efek dari racun tadi, beliau kejang-kejang dan beliau mati. Lalu Nabi bertanya sama Zainab binti Haris yang undang tadi. Hai Zainab, apa maksud kamu? Kenapa kamu berusaha untuk membunuh saya? Lalu Zainab menjawab, ya Muhammad, in kunta malikan fasatamut, wa in kunta nabiyan fasatukhbir. Kalau bahasa kitanya, hai Muhammad, kalau engkau seorang raja, kau bakal mati. Bakal mati, karena nggak ada yang tahu kalau sudah saya racun. Tapi kalau engkau seorang nabi, maka misalnya engkau akan dikasih tahu. Ternyata yang ngasih tahu Nabi adalah dagingnya itu sendiri. Karena Nabi mau makan, ini daging yang udah matang, dia ngomong. Masya Allah. Saya kalau punya ilmu gitu ngeri juga ini. Pak Ustadz jangan makan saya ayam tiren. Wah, saya takut saya nggak dimakan. Akhirnya, ya Nabi nggak jadi makan. Nah, singkat cerita, sahabat bisa ini mati. Apakah Nabi marah terhadap Zainab binti Haris? Tidak. Lalu ditanya sama Nabi, apa motivasi kamu untuk berbuat seperti ini? Motivasi saya ingin menguji. Engkau ini Muhammad, engkau seorang raja atau seorang rasul. Dan inilah cara menguji saya. Masya Allah. Sekarang saya yakin bahwa engkau adalah seorang rasul. Maka tiba-tiba Zainab binti Haris bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Ya. Ya. Nabi maafkan tadi fa'fu anhum. Nabi maafin. Wastaghfir lahum. Nabi mintakan ampun juga kepada Allah. Wastaghfir lahum wa amruhum syura bainahum. Nabi ajak juga musyawarah. Masya Allah. Nabi masih maafin padahal sahabat sudah meninggal. Akan tetapi keluarga sahabat Bishr bin Barra tidak terima. Ya Nabi, saya ingin kisos. Engkau mungkin sudah memaafkan, ya. Tapi kami sebagai keluarga kami nggak terima. An-nafsu bin nafsi. Bahwa dalam kisos itu jiwa dibayar dengan jiwa. Karena dia sudah membunuh Bishr bin Barra, maka saya juga minta keadilanmu, saya akan tolong bunuh juga tuh yang namanya Zainab binti Haris. Ya, ya karena ini berlaku hukum kisos, Nabi sebagai kepala negara, ya Nabi pun melaksanakan. Ya, jadi dalam konteks kepala negara, Nabi tetap melaksanakan perintah ini, kisos tadi. Jadi dibunuhlah Zainab binti Haris sebagai hukuman kisos tadi. Ya, tapi kalau Nabi dalam konteks seorang Rasul, Nabi memaafkan. Nabi memaafkan, Nabi juga minta ampun dosa dia, dan juga diajak musyawarah. Ya, artinya bahwa bagaimana mulianya akhlak Nabi. Ya, karena tadi surat Al-Ahzab ayat 13 sudah dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi mempunyai teladan yang baik. Nabi mau dibunuh, percobaan pembunuhan, tiba-tiba mau membunuh Nabi dimaafkan. Wah, ini luar biasa akhlak Nabi sebagai teladan moral. Ya, akan tetapi ya namanya hukum tetap berlaku. Nah, konsep Nabi sebagai panglima perang, sebagai kepala pemerintahan, ini sangat bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mungkin di forum ukhuwah dan dakwah ini kita punya teman yang mungkin ya suka bikin kita kesel, bikin kita saya pun sebagai ketua NU, saya juga punya banser di tingkat kecamatan 80 banser saya. Itu kadang-kadang kesal juga. Saya sudah perintahkan banser saya, ya tolong ya, kalau ada pengajian jangan tinggalkan pengajian, jaga tuh pengajian biar aman. Kadang-kadang ada banser satu yang bandel, lagi ngaji dia keluar, dia ngopi, dia ngerokok, aduh ini tuh saya omelin tuh. Tapi kalau ingat cerita Nabi, aduh Nabi aja maafin, Nabi minta ampun, masa saya gini dong udah emosi. Ada teman kita yang balelo kita setelah itu jangan. Karena Nabi dalam konteks panglima perang aja yang menyebabkan Nabi masih maafin. Dalam kepala pemerintahan Nabi maafin juga. Ya, sekarang Nabi dalam konteks kepala rumah tangga. Kalau kita kaji sejarah Nabi, ini perlu kajian yang mendalam lagi ya. Nabi itu tercatat memiliki istri sebanyak 13.
tercatat. Ya, ini saya kutip dari bukunya Dr. Aisyah binti Saltut, istri Nabi. Nah, ini seorang dokter dari Arab Saudi yang luar biasa kajian-kajiannya. Singkat cerita, Nabi itu berumah tangga dengan Khadijah selama 25 tahun. Jadi usia Nabi 25 sampai 50, Nabi setia terhadap Khadijah. Dan Nabi tidak pernah menduakan cinta Khadijah. Lalu Nabi sempat hidup sendiri. Usia 50 sampai 53 Nabi hidup sendiri. Ya, sebagai seorang duda. Lalu usia 53 sampai 63 Nabi berpoligami, menikah sebanyak 12 kali. Tapi jangan dilihat bahwa Nabi itu poligami, tapi ini semua wahyu. Wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Jadi kalau kita kaji lebih mendalam lagi Nabi dalam konteks rumah tangga, bahwa Nabi setia terhadap satu istri selama 25 tahun, Nabi menduda 3 tahun, dan Nabi berpoligami 10 tahun. Jadi Nabi sungguh insan kamil yang sangat. Kita mau menunjuk apa dari Nabi? Jadi kalau ada ustadz mengatakan, oh saya ini berpoligami karena mengikuti sunnah Nabi. Ayo kita kaji dulu sejarahnya. Syarat poligami itu kalau kata Nabi, itu sunnah Nabi ya. Yang pertama, istri pertama harus mati dulu. Karena Khadijah mati dulu. Ini istrinya nggak mati-mati, terus dimatiin, dikasih racun. Nah, nggak boleh itu, dosa itu. Yang pertama. Yang kedua, hidup menduda dulu selama 3 tahun. Ya. Dan yang ketiga, istri keduanya itu harus nenek-nenek, usianya 63 tahun, anak yatimnya banyak. Karena istri kedua Nabi setelah wafatnya Khadijah, Nabi nikah dengan Saudah binti Zam'ah. Itu nenek-nenek, usianya 63 tahun, anak yatimnya 7. Nah, jadi kalau Ustadz bilang mau poligami sunnah Nabi, ya tadi syaratnya. Istri pertama mati dulu, istri lalu yang kedua dia jadi duda dulu 3 tahun, yang ketiga istri keduanya harus nenek-nenek, anak yatimnya banyak. Nah, kalau ada Ustadz poligami baru silakan tuh. Karena istri ketiga Nabi baru namanya Siti Aisyah. Ini masih perawan ya, bahkan julukannya Humairah yang kemerah-merahan. Nah, saya ingin mengangkat kisah Nabi dengan Siti Aisyah. 5 menit lagi ya, tadi kasih waktu cuma 15 menit. Oke. Satu masa Siti Aisyah itu menunggu kedatangan Nabi pulang. Tapi Nabi ini kok nggak datang-datang. Akhirnya Aisyah tetap setia menanti kedatangan Nabi. Nabi ketika pulang, Nabi bingung. Waduh, ini saya bawa apa ya buat Aisyah? Akhirnya Nabi ya mau pesan Gojek, kan belum ada Gojek zaman itu ya. Musim ngerokok belum ada. Nabi muterin rumahnya. Setelah muterin, ya Nabi nemu batu. Wah, bawa batu aja deh buat Aisyah. Kata. Lalu kan Nabi bawa batu, Nabi ketuk pintunya pakai batu. Dan Nabi itu biasa ketuk pintu pakai tik 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 pelan. Tapi ini Nabi ketuk pintunya pakai batu, dipukul tuh batu, tok tok tok, sampai Aisyah tuh kaget tuh. Siapa nih? Man anta fil kharij? Siapa kamu di luar? Ana, saya. Ya saya siapa? Ana, saya. Ya saya siapa? Muhammad bin Abdullah zaujuki. Akulah Muhammad bin Abdullah suami kamu. Masya Allah. Aisyah kaget, terperanjat karena biasanya Nabi cuma pakai jari, kok ini pakai batu. Nah, Aisyah merasa bersalah karena tadi suaranya terlalu tinggi. Nanya Nabi, buka buru-buru Aisyah buka pintu. Ya Nabi, maafin saya tadi nanyanya kekencengan. Enggak ya Aisyah, saya yang salah. Tadi ngetoknya pakai batu. Enggak ya Nabi, saya yang salah. Enggak ya Aisyah, saya yang salah. Lihat, rumah tangga Nabi rebutan salah, bukan rebutan benar. Kalau rumah tangga kita rebutan benar, suami merasa benar, istri merasa benar, akhirnya ego yang ada di situ. Tapi kalau Nabi dengan Aisyah tidak. Mereka rebutan salah. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, kau bawa apa? Aku bawa batu ya Aisyah. Masya Allah. Terima kasih ya Nabi atas pemberianmu. Masya Allah, Aisyah dikasih batu itu bersyukur. Maka besok para ikhwan-ikhwan di sini kalau pulang malam gak usah beli martabak, Pak. Bawa batu aja. Sunnah Nabi. Buat apa ini? Buat ketok kepala lu minta duit belanja.
Aisyah bertanya, ya Nabi ini batu buat apa? Nabi menjawab, hai Aisyah, ketahuilah batu ini akan menjadi kesaksian sucinya cinta kita. Saat kita nanti sudah terkubur di dalam tanah, batu ini akan tetap abadi di atas tanah. Masya Allah. Nabi juga romantis. Hanya besok bawain bunga aja, Mister. Bunga bang. Dan ternyata batu itu, para ikhwan fillah, ini masih tersimpan di Museum Tab Cafe di Turki. Ya, dan alhamdulillah saya pernah melihat langsung ketika 2018 saya umroh plus Turki. Ya, saya Museum Tab Cafe langsung itu. Oh, ini batu. Kayak batu kali lah, batu kali itu bentuknya agak sedikit ini. Oh, ini batu yang menjadi bukti ya sucinya cinta Nabi. Sekalipun sudah terkubur di dalam tanah, masih ada di atas tanah. Subhanallah. Ya. Singkat cerita, keesokan malamnya Aisyah kalau bisa jangan sampai deh nunggu Nabi ngetok pintu, ada suara sendal buru-buru dibukain pintu, kayak gitu. Nah, Aisyah nunggu nih di belakang pintu. Qadarullah, Aisyah dikasih ngantuk sama Allah. Dan Aisyah tidurlah di belakang pintu. Nabi datang, ya. Nabi ketok-ketok, kok nggak ada yang buka. Ya udah deh, mungkin Aisyah udah tidur. Akhirnya Nabi tidur di depan pintu. Masya Allah. Nabi tidur di depan pintu, Aisyah tidur di belakang pintu. Kisah cinta mana Pak yang romantis kayak gini? Kalah tuh cintanya Romeo dan Juliet. Kalah cintanya Romi dan Yuli. Kalah cintanya Roger dan Juleha. Kalah tuh kisah cintanya Zainuddin dan Hayati dalam buku Tenggelamnya Kapal Van der Weyden. Jadi kalau melihat sosok Nabi, Mr. Donald, kita melihat sebagai apa? Sebagai penyampai wahyu Nabi dan Rasul, banyak contoh beliau. Sebagai teladan moral, lebih banyak lagi. Sebagai pemecah problematika umat, subhanallah. Bagaimana kasus Hajar Aswad. Letakkan, kita melibatkan semua suku Arab. Dan saat itu udah mau perang. Tapi dengan cerdas. Ya. Nabi datang sebagai problem solver. Ya. Nabi datang lalu Nabi meletakkan sorban di masing-masing kabilah disuruh pegang tuh ya sorbannya Nabi yang meletakkan batu Hajar Aswad di atas sorban Nabi dan Nabi juga yang menaruh. Ini kan menjadi win-win solution. Nah makanya kalau kita mengkaji akhlak Rasulullah itu begitu luas sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Buya terkait atiqur Rasul ya ikutilah Nabi karena dalam diri Nabi itu ada teladan yang sempurna dan sudah terbukti ketika sahabat enggak mengikuti teladan Nabi maka yang terjadi adalah kekalahan dalam perang Uhud. Baik, mungkin itu misalnya 15 menit sudah lebih. Saya kembalikan kepada Mr. Donald Khos oleh tafadhol masykur. Oke, jazakallah khair pada Ustadz Syaf. Bagaimana pada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat semuanya? Apakah ada yang ditanyakan baik kepada narasumber pertama Buya Parwin dan kepada narasumber yang kedua Ustadz Syaf tentang Rasulullah sebagai uswatun hasanah ya, pemberi teladan moral umat sekaligus sebagai pemberi solusi sebaik-baiknya solusi. Saya mau bertanya. Ya silakan Nikris. Ustadz Syaf, perkenalkan ini adalah Nikris. Ini adalah akhwat paling senior waktu kami ngaji di Padang dulu. Sebagai awalin ya. Bisa dibayangkan Ustadz, kali pertama ada akhwat yang memakai hijab. Itu luar biasa pada tahun 80-an ya itu. Ya, panjang lah. Apa dulu, Nikris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mungkin tadi menyimaknya tidak sempurna, tapi ya tetap ingin aktif dalam kegiatan kita ini. Yang saya tanyakan kita sebagai manusia biasa, bukan rasul. Suami kita juga bukan rasul, kita juga bukan
istri Rasul kan gitu tibanya. Banyak sekali kesalahan kita yang sering kita lakukan, terutama sebagai istri. Nah, bagaimana sih sikap kita sebagai orang yang tidak sempurna ini jika berhadapan mungkin ya dengan suami yang juga tidak sempurna, sehingga sering kalau di rumah itu kita apa ya istilahnya saling menyalahkan lah lebih tepatnya kalau boleh kita sebut begitu. Kamu salah, saya salah. Nah, kira-kira itu jalan keluarnya apa supaya kita tetap merasa kita adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan bisa menerima kalau kita disalahkan. Kadang-kadang memang sebagai manusia kita kadang-kadang tidak mau menerima kita disalahkan begitu ya. Mungkin nah, apa cara tips-tips mungkin lebih tepatnya supaya kita istighfar, sabar, terutama sebagai istri ini karena ya pastilah kita tidak sempurna mungkin begitu. Makasih Ustadz. Makasih host, Pak Prof. Ya. Nih Kris, ini tanyanya kepada narasumber pertama atau kedua nih Kris? Yang Atau mana dua-duanya? saja, ya bolehlah. Ya, tapi yang iya, kalau oke, tidak oke. salah tadi kan Ustadz kedua yang lebih banyak membahas tentang bagaimana Rasul dengan istri-istri beliau ya. Kalau nggak Ya, salah ya. begitu. Terima kasih. Oke, oke. Oke, nih Kris. Silakan Ustadz Saf kalau mau langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Kris. Izin Buya Parwin, izin menjawab. Nanti mungkin dilengkapi oleh Buya Parwin. Baik, Quran menjelaskan bahwa analogi suami dengan istri itu seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwa suami pakaian istri, istri pakaian suami. Apa sih fungsi pakaian? Fungsi pakaian itu yang pertama adalah untuk menutup aurat. Artinya, kekurangan suami ditutupi oleh kelebihan istri. Dan sebaliknya, kekurangan istri ditutupi oleh kelebihan suami. Jadi saling melengkapi di sini. Lalu fungsi pakaian yang kedua adalah untuk kebanggaan. Oh, saya bangga pakai peci NU karena saya orang NU. Oh, saya bangga pakai baju gamis karena ini baju yang sering dipakai oleh Nabi. Nah, saya juga bangga punya istri kamu. Saya bangga punya suami kamu. Jadi posisikan diri kita ya untuk saling melengkapi satu sama lain dan punya kebanggaan. Ini yang pertama. Yang kedua, memang kita bukan Nabi. Istri kita bukan istri Nabi, bukan ummahatul mukminin, tapi setidaknya kita punya teladan. Karena memang tujuan diskusi ini kan teladan moral. Dan bagaimana kita mengikuti Nabi dalam konteks apa? Nabi dalam konteks panglima perangkat, dalam konteks kepala pemerintahan atau kepala rumah tangga. Nah, kalau kita kaji Nabi dalam konteks kepala rumah tangga itu luas sekali. Ya. Dan lihat ya hadis-hadis. Ya, pernah nggak Nabi mengomeli atau menyala-nyalakan istrinya? Tidak ada. Ya, sehingga ini yang dilihat oleh para sahabat. Bahwa Nabi itu sangat menghormati para istrinya. Sayyidina Umar gimana tidak gagah. Kalau perang itu orang paling takut sama Umar. Karena badannya tinggi, besar, gagah. Bahkan ketika ada para adu gulat di pasar Ukaz gitu, Umar 10 tahun berturut-turut selalu menang itu ya, championship kejuaraan gulat. Nah, suatu masa ada sahabat nih ya, ingin nanya, Umar gimana sih yang galak gitu kalau sama istrinya lagi berantem ya. Ya sih prinsip Umar apakah dilawan apakah di ini. Nah, pengen tahu nih sahabat. Akhirnya datang ke Umar. Ketika datang ke Umar, ternyata apa? Umar lagi diem aja. Diomelin sama istrinya. Wow gitu ya. Umar diem aja. Terus sahabat tadi ngeliat kok Umar yang gagah begitu. Di depan istrinya aja takut. Ini pulang sahabat. Lalu dipanggil sama Umar. Kok tadi ke rumahku ada apa? Ini ya Umar. Saya mau nanya kalau kita ada masalah sama isi itu gimana? Tapi tadi saya melihat ketika engkau sedang diomeli oleh istri kamu, kau diem aja. Oh, kata Umar menjelaskan gini. Marahnya istri ke kita itu kan karena dia cinta dan sayang. Yang kedua karena dia juga lelah. Gak cuma kita yang lelah mencari nafkah, dia pun juga lelah dalam mengurus rumah tangga. Oleh karena itu Umar ngasih tips, kalau istri kamu lagi marah, sebaiknya kamu diam. Ya. Dan sebaliknya ketika suami lagi marah, istri diam. Jadi ibaratnya ketika ada api, jangan disiram dengan bensin,
maka itu akan nambah besar apinya. Tapi siramlah dengan air. Makanya ketika istri kita lagi marah karena suatu masalah rumah tangga, sayogianya salah satu itu harus ada yang mengalah. Diam. Ya. Kalau dua-duanya merasa benar, ya tadi, yang ada hanya merasa paling benar, sehingga nanti lebih pada ego masing-masing. Tapi kalau rumah tangga saling merasa salah, ya enak, nanti saling introspeksi diri, saling muhasabah. Ya, jadi mungkin dari saya itu Ibu, yang pertama ya harus diam ketika salah satu keduanya. Yang kedua, jadikan pasangan sebagai pakaian untuk saling melengkapi dan tidak ada dusta, tidak ada lagi ya salah satu yang membuat ya harus berbohong, ya, jujur aja apa adanya. Dan saya melengkapi yang ketiga, mungkin ada sekarang itu kata Dr. Aisyah Dahlan, ada namanya love of affirmation. Ya, afirmasi dalam kata cinta itu kan ada 4. Pertama itu physical touch, sentuhan-sentuhan mesra. Kira-kira istri kita ini seneng nggak oleh kesentuhan yang mesra? Ya, yang kedua ada namanya service excellent. Kita memberikan pelayanan yang excellent kepada pasangan kita. Ya, mungkin dia sebelum dia terucap meminta kopi, kita udah bikinin kopi. Sebelum terucap dia untuk makan, kita udah siapin sarapannya. Ini service excellent namanya. Lalu yang ketiga ada yang namanya gift, ya. Gift ini pemberian hadiah atau pujian. Wah, engkau cantik sekali istriku. Wah, engkau sangat gercep. Nah, itu namanya gift. Dan yang keempat itu quality time. Ya, quality time ini waktu bersama. Ya, jadi dari 4 ini kira-kira pasangan kita ini ada di mana? Contoh saya pribadi, istri saya itu adanya di quality time. Jadi sekalipun kemarin waktu kita ulang tahun pernikahan tanggal 16 Desember, saya lupa ngucapin, istri saya nggak marah. Ya, atau misalnya physical touch, saya mencium istri saya sebelum berangkat kerja, dia biasa. Soalnya nggak cium pun juga biasa. Tapi begitu quality time, karena saya kan toib, jarang pulang, sehingga pada quality time di sini. Nah, kira-kira pasangan ibu ini ada di mana posisinya? Apakah di physical touch, apakah di quality time, apakah ada di service excellent atau di giving gift? Nah, itu nanti ibu yang lebih paham. Mungkin itu buat tambahan, Mister. Monggo, Buya Parwin jika ingin melengkapi, monggo. Buya Parwin yang kelima itu nanti. Ya. Tapi lagi mikir deh. Ya. Ya, jadi kalau ada mantap tuh jawaban tadi. Tapi kalau saya dari sisi anunya nih, dari segi buku kita. Jadi seperti yang sudah kita buat pula di tulisan itu, enggak. Kalau kita bisa kita paham dengan visi Rasulullah SAW tersebut, bagaimana kita sebagai seorang suami memposisikan diri bagaimana istri saya tidak ada hujah nanti di pengadilan Allah. Tidak ada alasan nanti di pengadilan Allah. Tidak ada bantahan nanti di pengadilan Allah. Untuk itu saya harus menyampaikan risalah. Mendidiknya, mengajarnya, maka itu istri amanah. Nah, untuk itu saya persiapkanlah diri saya. Bagaimana kita bisa atau saya bisa menjadi suami yang baik. Nah, kalau kita bawakan kepada prinsip seorang penyampai risalah, bisa kita baca dalam surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir kum fanzir wa rabbaka fakabbir wasjabaka fatahhir wa rujza fahzur. Di situ nampak oleh kita bagaimana dalam rangka kita nanti menyampaikan ayat Allah baik ke istri kita, tetap Allah yang kita besarkan. Nah, tentu besarkan Allah itu bermacam-macam sisi. Sisi pertamanya nampak kepatuhan kita. Nah, inilah yang kita jadi contoh namanya itu. Sampai nanti wajabaka fatahhir, itu pakaian tadi. Ya, pakaian kamu bersihkan. Kita sebagai seorang suami pakaian pada istri-istri begitu pula. Maka itu hal-hal yang membuat kita nanti mungkin bahasa sekarang ada cacatnya, ada celahnya, kita berusaha untuk memperbaikinya. Seperti yang tadi mungkin tanggung jawab kita sebagai seorang suami, mungkin sikap kita sebagai seorang suami pendidik, mengajar istri, itu kita perbaiki seluruhnya. Nah, seperti yang tadi,
Nah, inilah yang harus kita tanamkan dalam diri sampai ke tingkat ujung ayatnya nanti wali rabbika fasbir, bersabar kita. Memang untuk mengadakan suatu perbaikan, perubahan itu tidak bisa instan itu. Butuh proses. Kadang-kadang dia melihat, istri melihat suami. Bagaimana suami menerapkan hal yang kita sampaikan. Nah, jadi dituntutlah kita untuk bersabar melihat proses seperti yang tadi. Nah, dalam rangka proses tersebutlah akhlak-akhlak seperti yang tadi yang sampaikan Ustadz tadi amat menentukan itu. Ya, amat menentukan. Nah, bagaimana sikap kita nanti kalau ada kekurangan, kelemahan dan segala macamnya, kita bisa bersabar menghadapi hal yang demikian. Seperti itu. Tapi kalau seandainya visi yang tidak jelas, sering nanti kita tidak tahan. Nah, inilah kelemahannya. Baru nanti sekali, dua kali kita sampaikan, dia mungkin membantah, mungkin dia membalikkan kepada kita. Nah, kita langsung nanti mungkin emosi dan segala macamnya. Nah, padahal belum jelas, padahal belum sampai. Nah, seperti yang tadi. Nah, disitulah nanti kita melihat bagaimana dakwah Rasulullah SAW tadi itu. Yang membutuhkan proses panjang. Penyadaran. Ini pentingnya visi. Sehingga sebab saya pernah dulu waktu pembahasan buku ini, kita membaca sejarah Rasulullah SAW, bagaimana dakwah Rasulullah SAW itu menghadapi tantangan, hambatan, dan segala macamnya. Muncul pemikiran bagi saya, kok seolah-olah dibiarkan Rasulullah SAW itu menghadapi masyarakatnya. Tidak langsung ditolong oleh Allah. Misalnya sudah disampaikan, oh membangkang masyarakatnya, ya disikat saja. Atau nanti diberikan hukuman, azab. Tapi begitu kita memahami buku yang sudah kita buat tertulis tadi, nanti mereka akan beralasan lagi. Memang sudah disampaikan, tapi saya belum paham. Memang sudah disampaikan, saya belum mengerti betul. Nah, itu kan membutuhkan proses panjang gitu. Nah, disitulah pentingnya kesabaran. Maka itu dengan kita memahami visi tadi, tidak ada hujah nanti di pengadilan Allah, maka itu kita dalam rangka menyampaikan memang membutuhkan proses panjang dan diberlakulah di situ nanti tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, dengan sabar dan kasih sayang. Nah, inilah yang kita terapkan dengan akhlak-akhlak tadi. Akhlak yang pemaaf, akhlak yang penyabar, dan segala macam seperti yang disampaikan Ustadz tadi. Tapi kuncinya di sana. Kemudian tambah pula dengan contoh-contoh yang kita buat dalam rangka nanti mengamalkan ayat-ayat tersebut. Tambah pula nanti ada kelemahan-kelemahannya, mungkin perlu kita bantu, kita carikan solusinya. Nah, inilah mudah-mudahan nanti ujungnya mereka paham dan mereka sama-sama memperbaiki seluruhnya. Nah, seperti yang tadi. Itu yang kita sampaikan. Nah, kalam alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakallah khair. Waktunya pukul 10 ya. Mungkin tadi ada sedikit kurang apa namanya, pembahasannya tadi udah keren lah. Artinya sudah mencakup apa topik hari ini, namun mungkin belum disinggung sedikit bagaimana solusi problematika umat, khususnya dalam persatuan umat Islam seluruh dunia ya. Karena kalau kita bicara visi misi itu kan berarti bukan hanya di Indonesia, tapi juga bukan hanya di rumah tangga, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia ya. Sebagai contoh seperti perbedaan pendapat para pimpinan negara-negara mayoritas Muslim di dunia ini terhadap isu Palestina. Bahkan Arab Saudi sendiri, saya tidak tahu ini benar walau alam ya, berseteru dengan Uni Emirat Arab yang notabene teman akrab lah ya. Kalau dengan Yaman memang rada-rada panas dari dulu ya. Barangkali kita agak terlalu jauh ya solusi gitu, karena itu sudah kompleks sekali ya. Tapi barangkali opini bagaimana
problematika umat secara global gitu. Karena judul bukunya kan dari mikro sampai makro, Bu ya. Dari keluarga sampai global kan. Ya. Gimana? Mungkin 2-3 menit satu narasumber. Ya lah. Nanti sebentar Pak Host, Pak Ya. Prof. Mungkin sekalian saya sebenarnya masih ada apa ya? Oh ya, silakan. Ada yang kurang paham terkait dengan yang disampaikan Pak Prof tadi. Kan negara kita ini kan bukan negara Islam ya. Ya. Nah, kemudian saya nggak tahu bagaimana Rasul menempatkan diri di dalam, katakanlah seperti di Madinah gitu, atau ya katakanlah kan di Madinah itu kan, kalau di Mekah saya juga nggak ngerti. Tapi kan tadi Pak Saf ya menyinggung masalah NU tadi. Saya teringat kan NU ini diberikan tambang oleh pemerintah Indonesia, mengelola tambang ya kan. Nah, kalau di dalam undang-undang kita kan tambang itu milik rakyat kan begitu. Apakah dikelola oleh pemerintah atau boleh dikelola oleh NU begitu ya. Nah, jadi menurut saya bagaimana pandangan Ustadz tentang kita sering menempatkan diri kita seolah-olah negara kita ini negara Islam gitu, tapi sebenarnya kan bukan gitu loh. Sehingga pemerintah kita kan bukan pemerintah Islam, mungkin mengenai penanggalan Islam begitu ya, tahun baru Islam. Nah, mungkin kalau pertanyaan saya susah menjawabnya, saya nggak perlu dijawab sekarang, tapi mungkin karena sekalian dengan pertanyaan Prof tadi, nah, atau dijawab minggu depan atau kapan saja ya silakan, atau tertulis ya saya siap. Tapi intinya supaya apa yang di dalam pikiran saya keluar dulu di dalam grup kita ini. Makasih. Syukran Ustadz. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ya mudah-mudahan kita ada ya, ibarat sepak bola ada injury time, nggak apa-apa ya, Buya Parwin dan Ustadz ya. Karena kan dalam WA-nya saya juga udah tulis sama Ustadz Saf, biasanya kalau menarik diskusinya bisa sampai 15 menit. Iyalah. Jadi walaupun fans Lazio tapi anggap saja injury time Juventus lah. Ya, betul. Panjang sedikit ya. Oke, tambah dulu mungkin dari Buya Parwin dulu 2-3 menit atau maksimal 5 menit untuk kalau saya pendapat. Pertama nanti kita jawab kan. Sebetulnya kalau kita sudah memahami visi misi Rasulullah SAW ini memang nggak gampang menyelesaikannya. Contoh aja ayat-ayat yang kita baca tadi ini. Misalnya kisah perang ini kan, Allah menjelaskan dalam surah Hujurat itu ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at faslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jika dua kelompok orang yang beriman itu berperang, maka damaikanlah keduanya. Nah, kalau kita sudah memahami visi ini, penting kita persatuan, carikan solusinya. Kan sepertinya dia mendamaikan itu membutuhkan solusi itu. Tanpa solusi yang jelas, tanpa yang kuat, tidak akan mampu dia. Kalau kita kuat bersama kan, kayak Donald Trump itu lah, menegahnya selesai persoalan. Nah, ini membutuhkan artinya kekuatan, kebersamaan, dan kemampuan untuk mencarikan solusi. Bahkan ayat berikutnya pun nampak ini. Fa'in bagot ihdahuma, jika satu kelompok itu berlaku sewenang-wenang. Misalnya yang kuat Arab Saudi sekarang misalnya main perang aja dia. Allah mengatakan kepada kita faqatilul lati tabghi. Kamu perangilah yang berlaku sewenang itu dulu. Jadi bukan masalah benar atau salahnya. Perangi yang berlaku sewenang itu, yang main kekuatan, ingin menampakkan baganya, kekuatannya, hatta tafi'a ila amrillah, hingga mereka kembali kepada urusan Allah. Nah, mau berdamai sini, maka itu fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Maka jika mereka maka kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Untuk memerangi tadi itu butuh kekuatan itu.
buku kekuatan. Nggak bisa kalau nggak kuat kita mau mencegah. Kalau kita kuat gampang itu. Itu kita baca. Tapi kayak Amerika itu gampang dia memerintahkannya, selesai persoalan. Kelemahan kaum muslimin di situ. Nah, di buku kita kan ada itu nanti masalah Oki itu kita bahas tuh. Bahkan kita buat pula di situ dikunci dengan perjanjian Ridwan itu. Wah, jadi seluruh perjanjian itu dikuatkan dengan perjanjian itu. Dengan sumpah, dengan perjanjian Ridwan. Nah, itu jadi kelemahan kaum muslimin di situ karena visinya yang lemah, sehingganya terjadi peperangan dua kaum muslimin, kita tidak bisa juga macam-macam. Tidak bisa kita berbuat, tidak bisa kita menegak. Nah, maka itu ada di grup kita itu saya buat itu seharusnya yang jadi polisi dunia itu umat Islam itulah. Seharusnya. Tapi karena tidak menyadari visi Rasulullah SAW tersebut, itu amat dominan, penting kita harus dulukan dari segala-galanya. Akhirnya apapun perbuatan muslimin kita tidak bisa berbuat banyak. Sampai kayak di Sudan lah namanya, kayak Israel kan namanya. Kita hanya pada mengecam-ngecam saja. Kalau kita lihat kisah-kisah dulu zaman para pemimpin Islam dulu mendengar umat Islam nanti diperangi, mereka ikut pergi ke sana kan begitu. Nah, itulah itu kelemahannya itu. Nah, jadi kegagalan di kaum muslimin di situ juga karena visinya yang tidak dulu. Begitupun jawaban Ibu tadi kan. Sebetulnya masalah sistem negara Islam dan Islam itu bukan dominan sebetulnya. Itu bukan suatu hal yang perlu diangkat-angkat sebetulnya. Tapi cara kita memimpin negara itu kalau sudah memahami visi Rasulullah SAW, otomatis nanti visinya itu cara pemimpinnya itu cara nanti mengatur negara sudah mengarah kepada pemimpin khalifah, walaupun nanti tidak menyebutkan nama khalifah di sana. Sama dengan tadi itu. Itu sistemnya. Maka itu kita dalam rangka siasah syariah untuk mencapai kepemimpinan khilafah itu tidak perlu disebut-sebut. Tidak perlu disebut-sebut. Langkah-langkah perjuangan visi inilah yang kita tegakkan. Nah, kalau sudah persatuan itu dijalankan, otomatis saja itu. Nah, walaupun namanya terserah lah. Nanti mau namanya khilafah itu ada, tidak khilafah itu ada, terserah. Mau oki itu terserah. Tapi kekuatannya itu seperti visi kita itu. Kalau ada masalah, gampang menyelesaikannya. Nampak itu. Nah, itu intinya tuh. Jadi mudah-mudahan dengan buku kita berikutnya bisa kita perinci lagi nih Pak Prof. Kita jelaskan nanti kan berdetail ini. Nah, itulah jawabannya terlalu ya. Jawabannya. Nah, masalah NU nanti setelah itu Pak Ustaz Danu tuh. Saya memandang secara umum. Ya. Kalau saya tarik tambang aja deh. Oke. Waktunya. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatannya. Ada dua jawaban yang saya berikan. Yang pertama terkait permohonan Nabi di salah satu tempat yang sekarang dijadikan namanya Masjid Al-Ijabah. Itu sebelum kita ke Ma'la. Masjid Al-Ijabah ini nggak jauh dari Masjid Asy-Syajarah. Masjid Asy-Syajarah, lalu Masjid Al-Ijabah, sebelahnya Masjid Jin. Nah, kenapa dikatakan Masjid Al-Ijabah? Jadi di situ ada tempat di mana Nabi mohon kepada Allah supaya dikabulkan 3 permintaan. Ya, yang pertama, kedua dikabulkan oleh Allah. Nanti kita bahas apa ini. Yang ketiga nggak dikabulkan oleh Allah. Apa permintaan Nabi yang dikabulkan oleh Allah? Nabi minta agar seluruh umat di dunia ini bersatu, nggak sampai ada perbedaan. Ya, ini nggak dikabulkan oleh Allah. Ya, kata Allah dalam hadis qudsinya bahwa Muhammad, ya untuk masalah ini aku nggak akan mengabulkan karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Maka nanti dilengkapi dengan surat Al-Imran, ya inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arufu, bahwa Allah ini sengaja menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, saling mengenal budaya, mengenal pemikiran agama, sehingga kalau untuk disatukan semua beragama Islam semuanya Allah bisa. Tapi di mana kita akan belajar lita'arufu tadi, saling mengenal satu dengan yang lainnya, sehingga memang perbedaan pendapat ini dalam ya ada yang tadi sistemnya khilafah, ada yang mungkin demokrasi, ada yang mungkin nanti Islam dan sebagainya, Pancasila. Nah, itu memang sudah menjadi sebuah sunnatullah. Bahkan Nabi yang minta supaya disatukan itu enggak dikabulkan oleh Allah. Artinya ini menjadi pelajaran buat kita, itibar. Yuk kalau gitu inilah pentingnya ukhuwah Islamiyah,
bersaudara sama umat Islam, ukhuwah watoniyah, persaudaraan atas sama anak bangsa. Ya, kita sama bangsa Indonesia, kita bersaudara, nggak lagi mandang agama dan suku. Dan yang terakhir, yang paling tinggi adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan atas nama kemanusiaan. Mungkin saudara kita ya yang di Palestina jaraknya ribuan mil ke Indonesia, tapi penderitaan yang mereka rasakan juga kita rasakan. Ini namanya ukhuwah basyariyah. Nah, mungkin itu untuk yang pertama. Yang kedua, terkait masalah tambang, seyogianya kami NU yang ada di akar rumput. Jadi NU itu ada dua, ada struktural, ada kultural. Struktural itu yang memang ada SK-nya lah sebagai pengurus PB, sebagai pengurus ya di tingkat wilayah, provinsi, bahkan tingkat kecamatan sampai kelurahan sampai RT RW. Itu namanya NU struktural. Nah, ini nggak banyak jumlahnya. Yang banyak adalah NU kultural. NU yang tidak terdaftar di struktur NU yang resmi tadi. Nah, kami ini NU kultural udah minta tolong kepada pimpinan kita di atas yang struktural. Sudahlah, tambang serahkan kembali ke negara. NU cukup ngurusin umat. Ya. Dan ternyata setelah saya diskusi dengan teman-teman non-muslim saat cipta kondisi Natal kemarin, teman-teman di HKBP, di Santo Agustinus, cerita ke kami. Kami Pak Ustadz juga ditawari tambang. Enggak cuma umat Islam saja. Kami pun yang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ditawarin tambang. Tapi kami tolak. Kenapa? Karena itu bukan bidang kami. Kami cukup mengurusi jemaat kami. Tapi kami sayangkan kenapa teman-teman di Islam, baik NU, Muhammadiyah, kok nerima konsesi tambang ini? Wah, ini tamparan nih buat kami nih. Tamparan juga buat saya. Mungkin kita aja nolak kok, kita fokus urusin jemaat. Akhirnya kan sekarang lihat, NU sendiri cakar-cakaran ya antara ini. Dan saya melihat udah ini evaluasi buat kami, mungkin sebelum saatnya NU memegang tambang, karena saya melihat ya lebih banyak maldorotnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu suara dari NU kultural di grassroots, di akar rumput sudah kembalikan lagi ke pemerintah dan kita fokus ya, bahkan lebih besar lagi kalau ada kader NU ditawari jadi menteri, mendingan jangan terima deh. Udah jelas fakta ya, Menteri Agama itu kan kader NU, ex Menteri Agama maksud saya. Ya, itu kader NU. Udah bang NU disuruh ngurus umat aja lah. Kalau ngurus kue-kue pemerintahan nanti takutnya jadi keselip atau kepleset atau apalah namanya. Begini itu dari saya. Alhamdulillah. Syukran Ustadz. Jadi Bu, sama-sama. Jazakallah khair ya, Ustadz ya. Tapi itu kan NU kultural ya, bukan struktural ya. Ya. Oke ya, sebenarnya menarik ya, tapi ya waktu juga. Kalau mau sampai jam 3 pagi ya nanti bolehlah nanti saya di grup itu nanti kalau mau hadir di musola. Ya. Haji apa? Alamin ya, musola di Malang. Kalau yang tinggal di Jabodetabek ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakallah khair kepada dua narasumber kita. Semoga bermanfaat dan berkah Allah SWT. Dan juga jazakallah khair kepada Ikhwan dan Akhwat, Bapak, Ibu, Uni, dan Uda semuanya yang hadir ya. Mohon maaf nih Dayas, ini Buya Yasir Umar nih, Ustadz Yasir Umar itu adalah Ketua DKM Masjid di Tanah Abang Blok B. Ya. Nah, ya, yang masjidnya yang di atas itu. Kalah sama Wisma punyanya apa tuh namanya Ari Ginanjar ya. Cuman nggak kelihatan aja itu. Ya, nggak kelihatan aja. Nanti Dayas bisa tuh taruh lambang Allah di atas itu. Iya. Biar dibaca sama pengguna jalan ya. Oke, jadi kita tutup. Iya ya Dayas, sayang sekali ya. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Kita undang lagi, kita diskusi mengenai tambang. Maaf, yang lain aja. Mengenai poligami ya. Jangan juga. Yang lain aja. Jangan yang kontroversial, yang biasa-biasa aja.
Oke, nanti kita tutup majelis halaqah hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdi. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mister Buya Yasel, Buya. Syukran semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin live ya. Syukur.